Ya udah jam 10.15. Langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dawas. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai RabbitMQ atau biasa disebut sebagai message broker. Dari RabbitMQ ini yaitu jenis message broker ya. Nah, di sini apa itu message broker? Jadi message broker itu yaitu software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim sender agar dapat sampai ke penerima, atau biasa istilahnya disebut receiver gitu. Software jenis message broker juga ada beberapa gitu, bukan cuman RabbitMQ doang. Seperti contoh di sini diantaranya ada ActiveMQ, Kafka, sama RabbitMQ, dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi atau software message broker. Cuman yang kebanyakan dipakai dan yang bagus mungkin yang ketiga ini gitu, menurut saya. Di sini saya akan ngejelasin aplikasi atau software yang bernama RabbitMQ aja di sini, soalnya RabbitMQ itu menurut saya paling efektif, paling bagus di antara aplikasi message broker yang lain untuk sekarang. Nah, di sini pasti kan teman-teman bertanya kenapa sih harus menggunakan message broker gitu. Apa gunanya, apa juga fungsinya gitu. Kenapa kita menggunakan message broker? Agar prosesnya menjadi asinkronus. Asinkronus tuh jadi nggak direct langsung ke dari publisher atau sender, atau sampai apa, dari sender ke receiver tuh ada perantaranya gitu, nggak direct atau langsung ke si receivernya. Meringankan beban service juga karena sistem aplikasi atau si message broker ini udah ada programnya. Jadi ketika melakukan sebuah transaksi, maka sudah terotomatis diatur oleh si message broker tersebut. Memonitoring message dari user, mengurangi respon time juga, ya seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke RabbitMQ-nya. Nah, gimana sih cara kerja RabbitMQ? Jadi RabbitMQ itu bisa dianalogikan atau diistilahkan sebagai kotak pos, kantor pos, dan juga tukang pos
Jadi RabbitMQ itu mencakup semuanya gitu, kayak kayak kantor pos, kotak pos dan juga tukang pos yang tugasnya ya menerima pesan, mengatur pesan juga mau dikirimkan kemana si pesannya nih, sekaligus mengirimkannya ke penerima gitu. Dan umumnya pesan di RabbitMQ yang dikirimkan ke subscriber atau receiver ini digunakan untuk memicu suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh receiver. Jadi tergantung receiver mau nerimanya apa gitu. Kalau simpelnya ya untuk mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim agar dapat sampai ke penerima. Jadi intinya RabbitMQ itu sebagai middleware antara publisher dan juga subscriber, atau istilah lainnya tuh yang sender atau receiver gitu. Nah, di sini ada yang namanya publisher dan subscriber, atau ya atau disebutnya pengirim dan penerima gitu ya. Seperti yang udah kita bahas tadi, message broker itu sebagai middleware yang digunakan sebagai perantara oleh pengirim atau istilahnya sender, producer atau publisher kepada penerima atau istilahnya receiver, consumer atau subscriber. Nah, di dalam message broker juga eh, publisher tuh, jadi ada istilah publisher dan subscriber tuh. Publisher itu objek yang mengirim pesan dan subscriber adalah objek yang menerima pesan. Jadi antara penerima, pengirim, pengirim, penerima kayak gitu. Di sini ada eh, beberapa contoh gambar sistem kerja dari middleware atau message broker ini atau RabbitMQ ini seperti ini sistemnya. Jadi di sini produser produser tuh pengirimnya dikirim ke si RabbitMQ ini. Nah, di RabbitMQ ini terjadi proses seperti ini. Masuk ke sebuah, jadi dikumpulin dulu yang dikirimin sama MQ ini dibagi-bagi ke penerima yang tergantung penerimanya itu mau mau apa. Misalnya yang servis pertama ini transaksi, berarti dipisahin ke transaksi ke sini. Lalu si penerimanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi tentang transaksi tersebut. Jadi nggak, jadi si penerima ini atau si subscriber ini tidak memakan waktu banyak untuk menunggu pesan dari sebuah, jadi si pengirim ini, karena di sini sudah ada tampungannya untuk menampung pesan. Jadi eh, dari sini dikumpulin di sini, dibagi-bagi-bagi, ditampung lagi ke masing-masing jenis message-nya. Setelah itu baru dikirim ke si consumer atau penerimanya.
Yang kedua juga sama gambarnya ke publisher. Ini jadi sebuah pesan yang seperti di sini, default exchange ini. Nah ini, lalu dibagi-bagi lagi pesannya, baru ke si konsum atau si penerimanya. Kurang lebih seperti itu eh, sistem kerjanya message broker. Di sini kita juga eh, mempunyai implementasi yaitu alat IoT yang kurang lebih sama menggunakan message broker. Di sini saya akan memberi contoh implementasi alat IoT Kyoto atau alat Kyoto tuh sejenis sama smart home atau home automation. Jadi alat IoT Kyoto ini terdiri dari dua alat yang terdiri dari sensor dan aktuator. Sensor ini atau biasa disebut input digunakan sebagai saklar. Sedangkan untuk aktuator atau biasa disebutnya output ini digunakan sebagai lampu. Jadi kalau dianalogikan saklar itu sebagai publisher atau pengirim datanya dan aktuator itu sebagai subscriber atau penerima data dari si publisher atau dari si saklar tersebut. Nah, di sini ada contoh videonya ya, menggunakan MQTT Box. Bisa dilihat contoh video di sini. Di sini MQTT client name disesuaikan dengan masing-masing ya. Lalu di sini protokol juga saya menggunakan MQTT TCP. Untuk username-nya itu dari settingan masing-masing kalian gitu. Di sini saya memasukkan MQTT client name contoh karena hanya sebagai contoh. Username, host, password itu tergantung dari settingan kalian masing-masing dari server. Nah, ketika seperti tadi eh, terisi semua, yang lainnya saya biarkan seperti settingan default ya, atau settingan bawaannya. Yang saya ubah hanya client name, protokol, username, host, dan juga password. Setelah ini semua terisi, di save, maka jika emang semuanya terisi dengan baik, semuanya benar, nggak ada yang salah, maka di sini akan ada tulisan connected seperti ini. Maka MQTT box ini sudah siap. Di sini ada publish, ada juga subscribe. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dianalogikan saklar itu sebagai publish ya. Dan lampu itu
sebagai subscribe. Di sini payload diisi dengan serial number atau gua ID yang sudah kalian tentukan pada alat kalian, karena di alat Kyoto itu ada serial number atau disebut atau yang biasa disebut gua ID agar tidak tertukar saat mengirim data dan si penerima datanya. Serial number atau gua ID itu biasanya dalam bentuk angka sama huruf yang acak kalau gua ID. Yaitu bisa dicarilah di Google. Nah, setelah topik to publish sudah terisi dan yang lainnya dibiarkan default seperti ini, lalu payload sudah diisi dengan serial number, maka selanjutnya kalian bisa klik yang publish ini, tulisan publish ini. Nah, kalau misalnya tadi lampu sudah di subscribe, lalu dipublish lagi, nanti si pesan atau datanya tuh dikirim muncul di sini. Karena lampu itu kan di alat Kyoto sebagai penerima. Lampu lampu itu tadi yang disebut aktuator. Karena aktuator itu bisa berbagai macam, cuman di alat Kyoto ini aktuator itu atau outputnya itu menggunakan lampu. Maka si lampu ini sebagai penerima. Ketika kalian atau teman-teman semua ngeklik publish ini, maka si data akan dikirim dan diterima oleh lampu ini. Akan muncul di sini datanya. Kalau diimplementasikan dalam alat Kyoto ini, maka akan seperti ini. Nah, di sini saya eh, menjelaskan dulu. Ini kotak ini tuh namanya aktuator ya. Nah, outputnya ini namanya lampu. Di sini dalam video ini akan mencontohkan yang tadi dijelaskan dalam activity box. Nah, tadi di sini eh, posisi lampu dalam keadaan mati saat lampu menyala. Nah, saat lampu menyala terjadi di MQTT box itu terjadi kayak yang tadi saya jelaskan ketika sudah diisi topik tuh publiknya apa sama payloadnya apa atau gua ID-nya sudah ditentukan dimasukkan ke situ lalu diklik publish, maka
akan mengirim data ke si lampu ini untuk menyala. Jadi di dalam payload tersebut berisi GoID dan perintah untuk mematikan atau menyalakan si lampu ini. Jadi saat dipublish, maka subscriber tadi atau si lampu ini akan menerima data dari si publisher. Semisal si publisher menyuruh nyala atau memerintahkan untuk nyala. Nah, maka si lampu ini akan menerima data atau pesannya dan akan menjalankan perintah yang diberi oleh si publisher. Maka lampu akan menyala. Di sini juga lampunya mati kembali. Nah, ketika lampu mati pun itu diperintah dari publisher untuk dimatikan, lalu dikirim datanya ke si lampu yang ini. Di saat publish itu biasanya kalau alat Hyoto perintah lampu untuk mati atau menyala tuh antara angka 1 dan 0. Angka 0 biasanya menyala dan angka 1 biasanya untuk mematikan. Itu mungkin cukup sekian dari sharing saya mengenai message broker atau RabbitMQ. Mungkin ada yang mau ditanya, boleh di kolom chat.